Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu Guru Hebat. Perkenalkan, saya Indah Silviana Maulidah, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah. Dalam video ini, saya akan menyampaikan pemaparan tentang koneksi antar materi dari hasil refleksi dan kesimpulan modul 1.1. Sebelumnya, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih tujuan pendidikan menurut pemaparan Ki Hajar Dewantoro. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik secara individu maupun anggota masyarakat. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, sebagai pendidik kita harus berpihak pada murid, sehingga dapat menuntun murid sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Sejatinya, pendidikan dan pengajaran sendiri tidaklah sama. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak-anak secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan adalah menuntun atau memberi tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak agar ia dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat. Bapak Ibu Guru Hebat, dalam video ini saya ingin merefleksikan hasil dari pembelajaran saya di modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ada 3 hal yang akan saya refleksikan, antara lain, yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran dan perilaku Anda setelah mempelajari modul 1.1. Dan yang ketiga, apa yang segera dapat Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Bapak Ibu Guru Hebat, sebelum saya mempelajari modul 1.1, ada beberapa hal yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Di antaranya, saya menganggap guru adalah senter atau sumber utama dalam pembelajaran, di mana guru harus menjadi poin terpenting dalam kegiatan tersebut. Guru bertugas untuk memberikan informasi, mentransfer pengetahuan yang dimiliki kepada siswa, sehingga siswa cenderung hanya duduk dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh guru. Saya juga sering mengutamakan ketercapaian materi dan ketuntasan KKM dalam pembelajaran. Ketika materi yang saya ajarkan belum selesai, saya biasanya berusaha untuk memaksimalkan pertemuan dengan memberikan ringkasan materi-materi yang perlu dipelajari oleh siswa, tanpa melihat bahwa siswa tersebut sudah memahami atau belum dengan materi yang saya berikan. Selain itu, nilai yang mencapai KKM menjadi patokan saya bahwa siswa tersebut sudah menguasai materi yang saya ajarkan. Padahal, pada kenyataannya belum tentu nilai yang didapat oleh siswa merupakan hasil mandiri mereka. Hal itu menjadikan saya kurang memahami karakter siswa, sehingga pembelajaran berjalan secara monoton tanpa berpihak pada siswa. Ketidakdekatan antara guru dengan siswa membuat mereka menjadi pasif dan kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran di kelas, sehingga hal tersebut membuat suasana kelas ketika pembelajaran sedang berlangsung terasa tenang, dan ketika siswa ditanya apakah sudah memahami materi yang saya ajarkan, mereka akan menjawab sudah paham, padahal senyatanya justru sebaliknya. Setelah mempelajari modul 1.1, hal itu justru merubah mindset saya. Apa yang saya lakukan sebelumnya ternyata tidak memerdekakan siswa. Pembelajaran tersebut tidak berpusat pada siswa, sehingga ada 2 perubahan yang akan saya lakukan. Yang pertama, saya akan merubah pemikiran saya bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar siswa. Siswa bisa belajar dari manapun, dari lingkungan sekitar mereka pun mereka bisa mendapatkan pembelajaran yang berharga. Yang kedua, pembelajaran haruslah berpusat pada siswa. Sebagai guru, kita perlu fokus mengubah cara pembelajaran kita dengan menggunakan model atau metode ataupun media yang inovatif dan kreatif.
Hal ini bertujuan agar tercipta suasana yang bahagia, sehingga siswa jauh lebih berminat dan antusias dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Selain itu, kita perlu memahami karakter siswa satu demi satu, karena setiap siswa itu berbeda. Mereka tidaklah sama, begitupun dengan kemampuan yang mereka punyai. Sejatinya, guru hanyalah menuntun, bukan menuntut siswanya. Sedangkan dalam perubahan perilaku, sebagai guru harus bisa menghargai dan mencermati perbedaan cara belajar siswa. Biarkan mereka belajar dengan cara mereka sendiri-sendiri. Kemudian, berusaha untuk menggunakan model atau metode pembelajaran yang variatif dan inovatif agar bisa menumbuhkan minat belajar siswa. Dan tentunya memberikan kebebasan pada siswa untuk menyampaikan pendapatnya, agar mereka lebih merasa dihargai dan dianggap keberadaannya. Bapak Ibu guru hebat, tentunya ada beberapa hal yang dapat diterapkan di kelas agar bisa mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, dapat menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal budaya setempat, yang artinya kita perlu memahami kodrat alam yang mereka bawa sejak lahir. Yang ketiga, kita perlu menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil belajar Pancasila. Yang keempat, pembelajaran haruslah mengutamakan aspek budi pekerti. Yang kelima, menerapkan pendidikan yang menuntun, bukan pendidikan yang menuntut siswanya. Yang keenam, pembelajaran harus selaras dengan kodrat alam maupun kodrat zaman saat ini. Dan yang ketujuh, mengintegrasikan pembelajaran dengan permainan, ice breaking, games, agar siswa tidak merasa jenuh ketika mengikuti pembelajaran. Bapak Ibu guru hebat, sejatinya seorang guru hanya dapat menuntun tumbuh dan hidupnya kodrat yang dimiliki oleh anak. Dengan memfasilitasi, mendamba anak untuk memperbaiki laku kodratnya yang kurang baik menjadi lebih baik. Namun, hal itu bukan berarti kita memanjakan mereka, tetapi kita memberikan ruang untuk mereka agar mereka bisa belajar lebih mandiri. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi hasil dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.